Di reruntuhan ini, harapan hampir padam. Tapi dunia masih bisa memilih, diam atau peduli. Di tengah panas gurun Afrika, sebuah negara perlahan tenggelam ke dalam kekacauan. Sudan, negeri yang dulu menjadi jantung pertanian dan perdagangan emas di Afrika, kini berubah menjadi ladang perang yang menelan jutaan nyawa dan menghancurkan masa depan jutaan lainnya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang diuntungkan dari perang ini? Konflik di Sudan bermula pada April tahun 2023 ketika dua kekuatan militer utama Tentara Nasional Sudan, SAF, dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces RSF terlibat dalam perebutan kekuasaan. Apa yang awalnya disebut pertikaian politik berubah menjadi perang brutal tanpa akhir. Kini, setelah lebih dari 2 tahun, pertempuran memuncak di wilayah Darfur Utara. Kota El Fasher telah jatuh ke tangan RS. Lebih dari 36.000 warga melarikan diri hanya dalam beberapa hari. PBB menyebut situasinya bencana kemanusiaan tingkat tertinggi. Di balik deru senjata, ada urat nadi perang yang jarang dibicarakan. Emas menjadi bahan bakar. Konflik menjadi sumber dana bagi kelompok bersenjata dan elit politik. Produksi emas resmi menghasilkan lebih dari 1,6 miliar dolar AS. Namun sebagian besar diselundupkan keluar negeri, mengalir ke jaringan perdagangan ilegal internasional. Sementara itu, ekonomi Sudan runtuh. PDB turun lebih dari 40% sejak perang dimulai. Industri, pertanian, hingga layanan dasar lumpuh total. Inflasi melonjak dan mata uang mereka nyaris tidak berharga. Lebih dari 10 juta warga Sudan kini kehilangan rumah mereka. Bantuan kemanusiaan terhambat, banyak kota terisolasi, dan kelaparan meluas. Organisasi Palang Merah menyebut sejarah sedang berulang di Darfur. Pembunuhan massal, kekerasan etnis, dan pelanggaran HAM dilaporkan setiap hari. Bahkan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional telah memulai penyelidikan atas dugaan genosida di El Fasher. Negara-negara besar menyerukan gencatan senjata kemanusiaan. Tapi di lapangan, peluru tak pernah berhenti. Amerika Serikat mendorong terus selama 3 bulan, namun kedua pihak menolak. Sementara itu, Sudan terpecah. Satu bagian dikuasai militer, bagian lain oleh RSF, dan jutaan rakyatnya terjebak di tengah api perang. Dampak perang Sudan menjalar ke seluruh dunia. Harga emas global melonjak karena pasokan Afrika terganggu. Negara-negara tetangga seperti Chad dan Mesir menanggung jutaan pengungsi. Bagi komunitas internasional, ini bukan hanya krisis regional, ini adalah ujian bagi kemanusiaan global. Sudan sedang berdarah, dan dunia tidak bisa berpaling. Selama emas lebih berharga dari manusia, perdamaian hanya akan menjadi ilusi. Mari kita terus bersuara, berbagi informasi, dan tidak menutup mata terhadap tragedi ini. Klik subscribe, tinggalkan komentar pendapatmu, dan bantu sebarkan kesadaran. Karena kebenaran tidak boleh terkubur bersama korban perang.